besertaku. Kasih setiamu dan rahmatmu selalu baru dalam hidupku Tuhan. Sebab itu ku mau memuji, sebab itu ku mau memuji-Mu Tuhan. Oh, bersyukurlah, bersyukurlah atas kasih setianya dalam hidupku. Oh, aku bersyukur Tuhan, segala kebaikannya dalam hidup kita. Firman Tuhan hari ini Mazmur 103 ayat 2-4. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memenghotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Amin. Kaulah Tuhan yang selalu baik dalam hidupku, yang menebusku, yang mengasihiku, yang mengangkat aku, yang ada bersama denganku saat aku lemah, saat badai itu. Sebab itu hari ini aku mau memuji Engkau, aku mau menyembah Engkau Tuhan. Sebab tiada yang bisa aku lakukan selain dengan memuji dan menyembah Dia. Setiap jiwa dan nafasku aku mau pakai untuk menyembah Engkau Tuhan Yesus. Bapak Yesus, hari bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia yang baik. Dan biarlah saat kita mengingat kebaikan Tuhan, pujian dan sembah kita boleh lahir dari hati kita. Karena kita tahu Dia yang luar biasa. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima. Saat kami mengingat segala kebaikan-Mu Tuhan, kami ingat bagaimana Engkau yang luar biasa dalam hidup. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak, oh Yesus. Membawa pujian kita bagi Tuhan Yesus. Dia Allah yang sungguh baik buat hidup kita. Dia Allah yang telah mengasihi kita. Kami datang Tuhan sebagai umat-Mu yang telah ditebus. Kami membawa pujian kami kepadamu. Semua sorakan haleluya. Mari kita puji Dia. Suara kita. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan.
Yesus, kau sungguh baik dalam hidupku. Dan hari ini kita mau memuji Dia, persembahkan yang terbaik bagi Dia. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. Segala kemuliaan, segala pujian dan hormat for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Waduh, saya mau lihat yang lebih semangat lagi. Shalom semuanya. Shalom. Wah, kita sama-sama bersuka cita hari ini karena kita datang beribadah untuk menyembah Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang memberkati kita. Siapa Bapak Ibu yang sangat bersemangat dan antusias untuk menyembah Tuhan? Amin. Bolehkah saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri? Kita berikan salam kiri kanannya, katakan damai dan sukacita Tuhan beserta kalian. Oke, luar biasa ya. Sebelum kita mau menyembah Tuhan, bolehkah saya ingatkan Bapak Ibu, mungkin biar kita lebih fokus. Bagi handphone yang belum di silent, mungkin bisa di silent dulu, agar kita bisa lebih fokus untuk kita menyembah Tuhan. Yuk kita berdoa bersama sebelum kita menyembah Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kalau pada hari ini Tuhan kami boleh berkumpul bersama untuk memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan ketika kami memuji Engkau Tuhan, Engkau bertata di atas puji-pujian kami Tuhan. Dan kami akan menerima berkat dan urapan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, mari setiap kita yang mau menyembah Tuhan berkata, Amin. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama pagi hari ini kita bertepuk tangan buat Allah kita. Kami umat tebusan-Mu menaikkan pujian bagi Engkau Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, menangkan pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan
sampai tujuan, mendapatkan mahkota. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Haleluya. Dimanapun kita berada, kuasa Tuhan berlaku atas kita. Amin. Allah sumber kekuatan, Allah sumber kemenangan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Oh, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Haleluya. Di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Salam kiri kanan saudara, katakan, Engkau bait sucinya Allah. Di dalam-Mu ada kuasa Tuhan. Di dalam Engkau ada kasih karunia Tuhan yang dilihat oleh setiap orang. Mari kita semua umat-umat pilihan Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya.
Hanya semua di atas. Kita mau bangkit buat negara kita, buat keluarga kita, buat komunitas kita. Sampai semua lidah mengaku Yesus, Yesus Tuhan. Raja segala raja, Ku kan bangkit. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, serukan. Dialah Raja, Dialah Tuhan. Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Siapa nama Raja kita? Siapa nama Tuhan kita? Haleluya. Lebih lagi buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami mau katakan, hari ini hanya tentang Tuhan. Dan kami mau datang Tuhan untuk menyembah dan meninggikan Engkau. Haleluya. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa. Kau indah bagiku, kisahkan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Kau, tinggikan
sembah Engkau, kami sembah Engkau, Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan, Kau Raja kami, Kau Bapa kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita sembah Tuhan, kita bersyukur, kita naikkan mazmur kita bagi Sang Raja, bagi Sang Raja. Yesus Tuhan, Kau layak kami tinggikan, Kau layak kami sembah. Oh haleluya, kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu, Raja kami. Hosana bagi anak domba, Hosana bagi Raja, Hosana bagi Yesus Tuhan. Oh haleluya, Kau layak terima penyembahan kami, Kau layak terima hormat kami, Raja di atas segala raja. Kau Bapa kami. Mari jemaat Tuhan, biarlah keluh kesahmu, keputusasaanmu, Kau gantikan dengan pujian bagi Tuhan. Kau gantikan dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Sebab di dalam pujian ada kuasa Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap pujian kita. Firman Tuhan berkata, tapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jemaat Tuhan, Engkau yang sedang mengalami sama seperti Paulus dan Silas, Engkau yang sedang menghadapi penjara-penjara, Engkau yang sedang terikat dengan belenggu-belenggu. Mungkin kita sedang mengeluh, mungkin kita sedang takut, mungkin kita sedang berkeluh kesah dengan kondisi kehidupan kita. Mari kita lihat Paulus dan Silas. Dia menaikkan pujian, dia menaikkan doa mereka. Dia melepaskan kuasa Tuhan untuk bekerja di dalam hidup mereka. Apa yang sedang kau hadapi, apa yang sedang kau takutkan, kuasa Tuhan lebih hebat, lebih kuat, lebih dahsyat di dalam segala perkara. Sebab itu jemaat Tuhan, tetaplah berdoa, tetaplah naikkan pujian, tetaplah naikkan syukur. Hari ini, bolehkah kita bersyukur kepada Tuhan? Bolehkah kita katakan, Engkau hebat Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau ajaib bagi keluarga kami. Bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, firman Tuhan berkata, betapa besar, betapa hebat kuasa Tuhan bagi orang-orang yang percaya dan takut akan Dia. Kalau engkau pagi hari ini, siang hari ini percaya kepada Tuhan, bolehkah angkat tanganmu di hadapan Tuhan? Bolehkah kita katakan dengan iman kita, katakan hari ini, ku tinggikan apapun kondisi kita, apapun masalah kita, mari kita tetap meninggikan Dia. Kami tinggikan, mari jemaat Tuhan. Engkau Tuhan melebihi segala
Allah, ku menyembah dalam roh, dalam roh. Kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh, dan kami tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kau layak kami tinggikan, Allah yang perkasa dan dahsyat. Segala pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari seluruh jemaat Tuhan kita katakan, amin. Silakan duduk. Boleh kita beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Saya percaya kita semua sangat diberkati dengan penyembahan yang tadi. Amin. Saya akan menyampaikan beberapa hal penting. Kami mau menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir untuk mengikuti ibadah di tempat ini di Abal of Taman Palem. Baik yang Bapak Ibu yang onsite maupun yang online. Dan bagi Bapak Ibu yang onsite, kami mengundang setelah acara ibadah selesai untuk Bapak Ibu datang ke tempat booth welcomer kami di luar pintu ibadah, ruang ibadah ini untuk kami minta keterangan dan kami akan menginformasikan beberapa hal mengenai ibadah di Abal of Taman Palem. Untuk persembahan dan persepuluhan bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online dapat mentransfer ke nama dan nomor rekening yang tertera di layar. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ibadah onsite untuk persembahan bisa ditransfer atau dapat secara langsung memasukkan ke amplop yang telah disediakan dan ketika selesai ibadah bisa dimasukkan ke dalam kotak yang disediakan di depan. Untuk acara kopi manis. 1, 2, 3. Ya kurang kencang. 1, 2, 3. Luar biasa. Ya, kopi manis adalah komunitas pria ilahi mantap dan harmonis khusus untuk para pria. Ya, jadi kami akan mengadakan acara kopi manis yang diadakan hari Senin tanggal 28 Agustus pukul 19.30 yang ditempat di lounge Gedung Hall G lantai 2. Nah, untuk kopi manis ini bukan terbuka untuk umum. Jadi bukan hanya untuk jemaat atau pekerja saja tapi juga untuk umum. Dan juga bagi para bapak-bapak yang hadir diperbolehkan membawa istrinya. Karena banyak juga nih istri-istri yang ikut dan mereka juga punya teman untuk saling sharing, ada tempat tersendiri ya. Jadi semangat buat ibu-ibunya juga senggol bapaknya ya, suruh datang gitu. Terus kalau yang bapak-bapaknya juga ajak istrinya untuk datang supaya kita sama-sama bisa menerima berkat. Dan tema yang akan disampaikan untuk acara kopi manis itu adalah Merdeka dari Dosa Pria. Wah, ini luar biasa nih temanya ya. Karena bagi pria tidak mudah untuk lepas dari dosa pria ini, maka kita butuh namanya komunitas supaya kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling meneguhkan dan menjaga kita. Amin. Oke, kemudian kita akan menyaksikan video berikut ini. Shalom Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Bayu.
Ini istri saya. Saya Rike. Kami menikah sudah 27 tahun. Kami dikaruniai 3 orang putra. Yang pertama berumur 27 tahun, yang kedua berumur 21 tahun, sedangkan yang ketiga berumur 19 tahun. Ya, selama menikah kami anggap pernikahan kami itu baik-baik, tapi ternyata sebenarnya nggak baik-baik. Karena di dalam pernikahan yang kami jalani itu banyak sekali kekecewaan, masalah yang kami anggap biasa, tapi ternyata membuat kami itu kecewa gitu. Hubungan suami istri kami mengalami masalah. Sejak dulu saya melakukan dosa pria sehingga hubungan suami istri kami menjadi tidak harmonis. Tetapi itu semua istri saya sudah merilis pengampunan untuk saya. Tetapi dia mengampuninya tidak maksimal. Kadang-kadang suatu saat terlintas di dalam pikiran istri saya, kejadian-kejadian yang saya perbuat itu terlintas di dalam pemikiran dia, sehingga dia menjadi kecewa kembali. Dan itu yang membuat hubungan suami istri kami tidak harmonis. Ya, setelah mengikuti MFL selama 12 kali pembelajaran, dari sesi 1 sampai 12 itu saya dapat di sesi kelima, yaitu sesi pengampunan. Di sesi itu selama ini saya pikir saya sudah mengampuni suami saya, tapi ternyata itu hanya mengampuni di mulut, tidak maksimal dari hati. Tapi di sesi kelima itu saya banyak dibukakan dan saya menjadi pulih. Karena setiap hari saya harus merilis pengampunan untuk suami saya, juga kepada orang-orang yang membuat saya sakit hati gitu. Tapi setelah mengalami sesi kelima ini, Tuhan bekerja luar biasa. Jadi apa yang suami saya perbuat, dosa-dosa lama dia itu yang bikin saya trauma, yang bikin saya kecewa, sakit hati, itu hilang gitu. Jadi saya benar-benar mengampuni dia itu bukan dari sekedar mulut, tapi juga tulus dari hati. Ya, setelah mengikuti MFL, keluarga kami tuh banyak dipulihkan, banyak perubahan, terutama hubungan saya dengan suami saya Bayu, juga kepada keluarga saya juga hubungan kami dengan anak-anak. Ya, saya banyak bersyukur saya mengikuti MFL ini, banyak sekali yang saya dapat. Jadi saya rasa MFL ini sangat baik buat keluarga. Kami mengajak kepada para pasangan yang belum mengikuti kelas MFL, yuk mari kita ikuti sama-sama belajar di kelas MFL dan alami pemulihan hubungan suami istri dan keluarga, biar kita sama-sama pulih. Yuk Bapak Ibu, kita mengikuti kelas MFL dan PFL sehingga keluarga kita dipulihkan menjadi harmonis antara suami istri dan anak-anak. MFL, PFL, keren. Luar biasa ya. Tadi ada saksi yang kita lihat, bukti nyata bahwa suatu perubahan terjadi dan dialami oleh kawan-kawan kita, teman-teman kita yang mengikuti MFL. Dan saya percaya di antara Bapak Ibu pasti memiliki kerinduan untuk keluarganya dipulihkan. Amin. Bagi Bapak Ibu yang rindu, nantikan sesi periode berikutnya nanti ya. Dan juga bagi para pasangan yang telah mengikuti MFL, akan diadakan wisuda atau celebration pada tanggal 10 September 2023 pukul 16 sore di ruang serbaguna. Mohon dicatat waktu dan tempatnya Bapak Ibu. Dan jangan lupa juga untuk reservasi kehadiran karena ini penting untuk konsumsinya. Jadi jangan lupa ingatkan untuk direservasi. Dan dapat menghubungi pada nomor yang tertera di layar. Oke, saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa, sekaligus penatua dari Abba Love Bali. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau sambut firman Tuhan hari ini yang dibawa oleh Kak Beta. Bapak Ibu tetap bangkit, saya itu agak canggung kalau Bapak Ibu terus duduk lagi, oke? Bangkit, beri tepuk tangan Tuhan lebih banyak, oke? Saya kira itu lebih fair, amin? Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan yang sudah memberi kesempatan untuk saya melayani Bapak Ibu kembali. Bagi yang belum kenal, nama saya Beta, malam hari jadi Betty kadang-kadang, oke? Istri saya hadir bersama saya, Eliana Setiawan, oke. Kami anak panti asuhan memakai tema baju batik yang sama, oke. Oke, saya bersyukur pada para pemimpin yang hari ini juga memberi kesempatan saya untuk membagikan. Nah Bapak Ibu, tema kita hari ini mungkin agak berbeda dengan biasa orang memberi tema. Biasanya orang memberi tema 3 cara untuk menjadi sukses. Ya. 1 cara untuk menjadi kaya, cepat 1 aja. Tapi hari ini saya ingin berbicara tentang proses kegagalan. Saya tahu ini tema tidak menyenangkan, tapi izinkan saya beberapa jam ini, saya akan khotbah sekitar 2 jam. Ada yang bicara, Bapak silahkan khotbah 2 jam, tentu saya akan pulang duluan. Oke. Tema ini memang kurang menyenangkan, saya mengerti. Tapi saya ingin mengingatkan, banyak di antara kita akan mengalami proses ini. Nah, tema ini tentu tidak akan lepas dari apa yang sedang kita doakan sebagai keluarga besar Abba Love Ministry. Ya, keluarga besar tentang pelayanan Bapak. Abba Love ya, kasih Bapak. Bukan Mama Love, bukan Uncle Love ya, Bapak. Saya selalu berdoa setiap kita jemaat menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan kita. Itu doa saya. Sebagai bagian dari kepimpinan di Abba Love, kami dari Bali punya mimpi setiap kita menghadirkan kerajaan Allah. Melalui apa? Pastikan Bapak Ibu menjadi murid Kristus, bukan muridnya seseorang, bukan muridnya Kak Mindra, Pak Gun atau Pak Nanda, bukan muridnya tertentu, tapi murid dari Kristus. Melalui tinggal di sebuah komunitas dan kita memancarkan gerakan kasih Bapa, kita menjadi berkat buat orang lain. Bagi rekan-rekan yang ada di rumah melalui nonton secara virtual, saya juga mengingatkan proses ini. Selalu saya ingatkan bahwa doa setiap kita. Dengan nilai apa? Dengan nilai kita menjadi hamba bagi siapa? Hamba dengan kasih Kristus, setiap kita adalah hamba. Nah, proses kegagalan bukan proses yang mudah. Saya tahu kalau saya berbicara tentang kegagalan, Bapak Ibu akan merasa, ini kurang membangun kelihatannya. Ya, kalau 3 cara sukses, 2 cara menjadi orang kaya, atau 1 cara menjadi orang sabar gitu ya, itu kan lebih menarik. Saya mengerti, karena Mbah Google pun berkata demikian. Mbah Google berkata, kegagalan sendiri dapat dikatakan sebagai suatu hal yang terjadi karena ketidaksesuaian suatu target. Katanya, suatu target atau tujuan yang ingin dicapai dengan suatu hasil yang usaha telah dilakukan. Kegagalan berbicara tidak mencapai target, kegagalan berbicara tidak mencapai sasaran, kegagalan berbicara kita lalai, kita tidak sukses. Kegagalan bahkan ujungnya adalah bukan hanya kesalahan tapi dosa. Berapa banyak Bapak Ibu masih berbuat dosa? Angkat tangan. Oh, saya balik pertanyaan. Berapa banyak Bapak Ibu yang sudah tidak berbuat dosa? Yakin? Saya boleh pertanyaan, berapa banyak Bapak Ibu masih berbuat dosa? Loh, yang lainnya enggak angkat tangan? Oh, sangat berbuat dosa katanya. Oke, saya terima. Oke, saya terima. Bapak Ibu, saudara sekalian, tidak nyaman kita dalam kondisi gagal tentunya. Karena apa? Setiap orang tidak mau gagal. Setiap orang ingin berhasil. Orang lebih senang dengan lawan kata gagal, sukses, berhasil, kaya, makmur. Makanya ada Injil kemakmuran. Tidak ada Injil kegagalan. Tapi saya ingin beritahu, Anda diselamatkan ada 1 orang gagal mati di kayu salib. Karena salib waktu itulah simbol hukuman, simbol sebuah kematian yang tidak layak. Kematian tidak layak, hidup pun tidak layak, itulah salib. Kalau begitu Pak Beta
besok saya akan mulai gagal. Besok saya akan mulai dosa, sesuai nasihat Pak Beta. Sebentar, pause dulu. Kegagalan ada kata lain, orang bijak berkata adalah sebuah apa? Sebuah kemenangan yang ditunda, kesuksesan yang ditunda. Kegagalan itu bahkan yang saya berikan tema hari ini, sebuah akar dari kesuksesan. The failure is the root of the success. Bapak Ibu, sering saya mendengar khotbah, tidak salah berkata kita sukses. Kita harus menjadi pemimpin, bagus. Kita menjadi kepala. Kepala itu cuma satu Bapak Ibu. Ranking satu cuma satu, setuju? Tapi kehidupan kita belum tentu menjadi nomor satu. Saya setuju dengan kata maksimal, tapi belum tentu nomor satu. Saya selalu bangga dengan satpam ini. Kami di sekolah Bali punya satpam yang luar biasa, pernah saya ceritakan. Nama murid apal, nama orang tuanya tahu, sopirnya tahu karena dia antar jemput. Sistemnya dipanggil di Bali. Mobilnya berapa dia tahu. Jadi kalau ada orang tua minta potongan sekolah tunas bangsa. Bapak Ibu tahu di sini ada sekolah tunas bangsa di Citra, belum tahu juga. Wah, yang bertobat jemaat atau pemimpinnya silahkan nanti dievaluasi, oke? Tunas bangsa adalah sekolah miliknya jemaat apa loh? Kalau ada orang tua minta turun uang sekolah, bukan naik, nggak ada orang tua naik uang sekolah, saya salah. Kelihatan di sini orangnya baik-baik jadi minta naik semua mungkin Jakarta. Turun uang sekolah, saya berkata pada satpam ini, menurut Pak Bambang, orang tua ini layak nggak terima potongan? Nggak layak, mobilnya 3, sip. Saya panggil orang tua, saya beritahu Bapak Ibu tidak layak, oke? Dan uang sekolah akan saya naikkan. Itu sekolah tunas bangsa. Tidak semua orang. Tapi izinkan saya hari ini ingin membaca Alkitab. Ada 11 ayat kita baca ditambah nanti 5, 16. Saya pengen sekali Bapak Ibu membaca. Kenapa? Supaya kita mengerti alur ceritanya. Tidak keberatan? Saya akan mulai membaca ayat yang ganjil, Bapak itu yang genap. Berkata demikian. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Ayat berikutnya, ayat yang kedua bisa ditayangkan. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam. 4. Tetapi ia menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku, lalu pergilah rakyat itu. Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka, dan menjawab dengan mereka kata-kata yang baik, maka mereka akan menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Ayat yang ke-9, katanya atau kata Rehabeam kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk dan yang berduri besi. Bapak Ibu, yang saya katakan bukan sembarang kegagalan. Yang saya katakan kegagalan yang berbeda.
Kegagalan ada dua hal. Gagal bisa membawa kepada sebuah kutuk. Gagal yang lainnya yang ingin saya bicarakan, akar sebuah kesuksesan, gagal menjadikan kita berkat. Kegagalan memberikan kutuk misalnya siapa? Contoh yang paling ekstrim adalah Esau, kehilangan kesulungannya. Kegagalan berikutnya adalah Yudas Iskariot, murid Yesus, salah satu rasul, gagal dan dia masuk ke neraka. Karena dikatakan mengalami kematian kekal. Kalau kita lihat di Alkitab, Saul gagal. Kita melihat banyak tokoh menjadi gagal. Tapi kita tahu juga Yusuf gagal hidupnya di penjara, tapi menjadi penguasa. Cerita tentang Daud gagal menjinai istri orang, nanti kan bahas secara khusus. Bagaimana Petrus dan Yudas itu murid Yesus yang sama, murid Yesus yang sama. Yang satu masuk neraka, yang satu jadi pemimpin gereja. Petrus menyangkal 3 kali. Yudas walaupun dia menjual Yesus 30 keping perak, uangnya dibalikin. Menurut saya lebih baik. Kalau kita lihat dosa Saul hanya cuma 2 dosa. Daud banyak dosanya. Nanti saya akan bicarakan. Yang saya sebut adalah kegagalan yang menjadi berkat. Rehabeam adalah contoh bagaimana gagal dalam arti menjadikan kutuk hidupnya. Rehabeam orang yang luar biasa. Rehabeam adalah anak Salomo, orang yang paling kaya pada waktu itu. Bukan hanya kerajaan Israel, di seluruh bangsa. Alkitab mencatat sebelumnya dan sesudahnya tidak ada raja yang punya kekayaan, kemakmuran, hikmat seperti Salomo. Rehabeam adalah cucu Daud, orang yang hebat. Yang disebut orang yang mengasihi Allah, mengenapkan rencana Allah pada generasinya. Punya potensi hebat. Menurut saya Rehabeam adalah orang yang paling berpotensi sukses pada zamannya, di zaman Israel. Raja dari bangsa pilihan Allah. Sejarah mencatat, gara-gara Rehabeam memberi jawaban yang salah, kerajaannya pecah. Kerajaan Israel utara dan selatan. Selatan disebut Yehuda, yang hanya memimpin 2 suku. Suku Yehuda sendiri dan Benyamin. Suku lainnya dipimpin oleh orang Israel atau kerajaan Israel. Yang disebut raja, akhirnya menjadi raja adalah Yerobeam. Rehabeam, Yerobeam. Gagal. Orang yang gagal padahal punya potensi sukses. Bapak Ibu, dengar baik-baik teman-teman. Belum tentu kau anak orang sukses, kau akan jadi sukses. Belum tentu. Belum tentu kamu punya segalanya bisa menjadi sukses ketika memberikan proses yang salah dengan kegagalan. Rehabeam adalah contohnya. Kegagalan Rehabeam apa? Paling tidak saya bisa melihat 3. Ada 3 cara cepat Anda menjadi gagal yang tidak bangkit lagi. Gagal menjadikan kutuk. Bapak Ibu kalau mengikuti ini resep yang paling manjur yang pernah saya nasihatkan untuk menjadi gagal. Yang pertama, jangan pernah mendengarkan nasihat orang tua. Jangan, engkau sukses nanti. Saya takut kau cepat sukses. Orang tua secara fisik. Kalau engkau tidak pernah hormati orang tuamu, maaf, mungkin kau sukses dengan uangmu, kau akan gagal yang lainnya. Saya pernah ketemu konglomerat satu, diajak makan. Saya tahu kenapa orang ini jadi konglomerat. Padahal saya tahu kesaksiannya dia utang jutaan dolar. Kalau nggak salah dia sebut waktu itu 300 juta US dollar dia utang. Tapi waktu makan bersama, saya tahu kenapa orang ini berhasil. Dia layanin orang tuanya dengan luar biasa. Pah, makan, mah. Di depan mata saya sendiri. Kalau dulu saya mengukur orang luar biasa mengasihi Tuhan radikal adalah dia melayani pelayanan sekolah, pelayanan pria atau apapun. Saya tidak anti pelayanan. Hidup saya pernah overtime di gereja. Bukan full time, overtime. Loh, Bapak Ibu bisa tanya ke satpamnya speed, satpam speed bukan yang di speed. Satpam sekelilingnya speed. Kalau saya pulang sore, dia tanya, Kak Beta mau kemana? Kok sore-sore pulang? Oh, memang saya nginep di sini, saya bilang gitu. Saya ngerti artinya overtime. Tapi hari ini mengukur mereka berhasil lah. Bagaimana dia mengasihi orang tuanya. Maaf ya, ngasih duit, ngasih waktu ya. Kalau khotbah ini bisa 3 jam. Di situ harus 23 menit masalahnya. Yang kedua, kalau gagal jangan pernah jawab kebutuhan orang lain di sekitarmu, di keluargamu, di komunitas, jangan jawab.
Kenapa sekolah tunas bangsa ada? Karena jawaban gereja untuk masyarakat. Citra ada di sini tunas bangsa Bapak Ibu belum tahu ya. Saya takut Bapak Ibu gak tahu. Ada 4.503 muridnya tahun ini. Ada di 8 lokasi, ada sekolah namanya Tunas Bangsa Citra. Ada di sini berjemaat di sana, anaknya di sana? Ada? Ada ya, hanya 2. Oke, tahun depan kita akan ada 30 di tempat ini. Oke. Bapak Ibu kata, Pak Beta, harganya bagaimana? Harga bisa berdamai, beritahu Pak Mindra, Pak Gun, dan Pak Nanda. Kalau Anda lebih, kami akan minta lebih, oke? Amin. Yang ketiga, jangan pernah saudara menyiapkan generasi berikutnya. Rehabeam tidak menyiapkan Abia menjadi raja yang baik dan menjadi raja yang jahat seperti Rehabeam. Kalau engkau tidak punya anak rohani, kalau engkau tidak punya anak dalam arti fisik engkau jaga, engkau tidak menyiapkan anakmu menjadi anak ilahi, anak fisikmu ilahi, saya beritahu engkau gagal. Kalau engkau menjadi orang tua ilahi, gagal mengembalakan anak rohanimu, engkau juga gagal. Kegagalan Rehabeam disebut dosa 3 generasi. Yang menjadikan dia orang yang paling berpotensi. Hidupnya gagal. Ikuti nasihat orang gagal ini. Yang kedua, ada orang namanya Daud. Kegagalannya kurang ajar menurut saya ini. Ini orang yang paling kurang ajar yang pernah saya lihat. Nanti saya buktikan. Boleh kita baca lagi? Baca di dalam 2 Samuel 11 ayat yang 1 dengan 5. Nah berarti Bapak akan bacanya ganjil. Saya ganjil Bapak Ibu genap ya, gantian ya. Mulai Bapak Ibu yang pertama. Pada 2, 3. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sonto istana, tampaklah kepadanya apa? Dari sonto itu seorang apa? Perempuan yang sedang berpakaian rapi. Bukan, sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. 3. Sesudah itu Daud menyuruh orang itu mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur atau nyanyi dia? Oh tidur, oke. Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. 5 sama-sama lalu mengandunglah. Dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian. Aku mengandung. Kalau Bapak Ibu mendengar atau membaca cerita lebih teliti, ini Daud sangat kurang ajar. Orang harusnya perang, raja mimpin perang, pergantian tahun baru. Biasanya tahun baru kan Narboven ya, Tampasya. Orang Israel waktu itu perang, dia tidak mimpin perang. Tidak mimpin perang kalau tidur capek enggak masalah, ngintip orang mandi masalahnya. Bapak Ibu pernah ngintip orang mandi? Enggak pernah. Saya akan ceritakan sedikit cara mengintip mandi yang baik. Mengintip orang yang baik adalah mata mesti dibuka pelan-pelan. Fokus dan di zoom. Nah, wow, mulus. Pria nggak tahu kata-kata mulus? Oh, bapak-bapak sangat suci. Mungkin gara-gara kopi manis. Oke. Bukan hanya menikmati istri orang lain, dipanggil dan ditidurin. Survei membuktikan orang yang setelah habis mens, ketika berhubungan seks, secara biologis itu tidak akan bisa melahirkan. Makanya ada disebut masa 7 hari subur, 7 hari tidak subur. Kira-kira gitu ya istriku ya. Masuk tidak subur, karena kita dulu sering praktek gitu saudara. Harusnya tidak bisa hamil, tapi Tuhan buat hamil. Daud memang cuma kurang ajar. Untuk bertanggung jawab dia panggil Uria pulang supaya tidur dengan istrinya. Untung Uria tidak mau tidur, dia tidur di bait Allah. Dia pulang dan kurang ajar ketika Daud tahu itu hamil, dibunuh Uria. Ditaruh paling depan sudah bisa banyak ceritanya. Kalau dia bunuh masalah enggak masalah, selesai. Kurang ajarnya dia. Dia libatkan orang lain membunuh.
Paling tidak di atas paling minimal 20 tahun. FS itu 20 tahun kan? Bukan mati loh. Seumur hidup. Karena dia raja dia nggak dihukum. Jadi manusia paling kurang ngajar adalah Daud. Sorry Daud ya, kalau nanti ketemu aku minta maaf lah kamu. Betul. Tapi yang menarik, kenapa Daud disebut orang yang menggenapkan rencana Allah pada zamannya? Orang yang paling berkenan. Ini menarik. Yudas masuk neraka. Petrus bertobat. Bertobatnya tidak ada kata bertobat, cuma dikatakan Petrus menangis saja. Jadi pemimpin bangsa. Ini yang membuat saya berpikir kegagalan itu apa? Kau harus pilih. Kegagalanmu membawaku kepada Tuhan atau menjadi kutuk atas hidupmu. Mungkin Bapak Ibu akan berkata, Pak Beta bagaimana? Oke, saya akan memanggil istri saya supaya kita bisa lebih jelas frame kita. Kesaksian ini akan menolong Bapak Ibu bagaimana yang namanya Beta Sandi Tenggara bisa gagal. Bapak Ibu, saya mempercayai kalau setiap dari kita tidak bisa memberikan proses yang benar dengan kegagalan, Bapak Ibu akan menjadi kegagalan menjadi kutuk. Saya mau tanya jujur, berapa banyak Bapak Ibu tidak pernah gagal? Berapa banyak Bapak Ibu pernah gagal? Angkat tangan. Oh sekarang udah ngaku pertobatan masal terjadi. Bagaimana saya bisa gagal? Dan proses apa yang penting yang kita bisa belajar? Saya ini mengajar banyak tentang keluarga. Belajar banyak di Abalov dididik tentang keluarga. BPN ikut 1 kali, saya ikut 2 kali. Bukan lulus, lolos. Gara-gara ada proses. Satu saat saya ke rumah kakak saya, daerah BSD. Waktu itu saya mau masuk ke pintu gerbang perumahan, ditahan satpam. Satpam berkata, Pak berikan KTP 1 Januari 2016, pakai mic supaya didengarkan. 1 Januari 2016. Kamu tertawa maksudnya apa? Oke. Ya lebih baik tertawa daripada menangis. Itu kan? jawaban orang pintar ya. Yang lebih pintar adalah suaminya yang mendapatkan dia. Oke, masuk kemudian diminta KTP, waktu diminta KTP saya berbantah dengan satpamnya. Saya kemarin masuk, itu tidak pakai KTP. Wah berbantah. Satpamnya keluarkan peraturan baru, 1 Januari 2016 masuk KTP, kalah. Pada waktu saya terima KTP sambil ngomel-ngomel. Karena dia kenal saya masalahnya. Waktu saya ngomel-ngomel, istri saya memberikan komentar. Waktu memberikan komentar, saya langsung muntah Bapak Ibu. Padahal komentarnya cuma gini Bapak Ibu, ya udah kasih aja KTP-nya gitu. Maksud saya kan susah amat. Tapi itu menyinggung perasaan. Lagi emosi digitu Bapak-bapak pernah digituin istrinya enggak? Sering. Saya enggak sering, tapi menyakitkan. Saya marah, maaf saya maki. Ada anak saya masih kecil waktu itu. Mungkin kejadian 7 tahun. Remaja lah ya. Remaja. Di belakang di mobil tengah kan duduk berdua itu. Suasana langsung terjadi, surga jadi neraka. Oh, betul? Langsung hening. Hening. Bukan mengheningkan cipta, betul-betul hening. Waktu itu saya lagi ke rumah kakak ipar saya, kakak ipar karena kakak saya baru meninggal, saya ceritanya mau besuk. Kemudian saya ke rumah kakak ipar saya bertanya, bagaimana keadaanmu? Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja ya kan. Yang munafik dia, saya tidak ikut-ikut. Saya orang baik. Saya juga jawabnya sama. Baik-baik. Bapak Ibu bisa bayangkan 2 anak saya melihat apa yang terjadi? Aha. Munafik loh. Benar. Setelah itu kami ngobrol-ngobrol, kami pulang. Menarik lagi, kemudian kami kemana? Nggak langsung pulang Bapak Ibu, habis itu ada janjian ketemu, ada 1 pasang lagi, ada muridnya Pak Beta itu akan menikah ya di pertengahan tahun. Jadi kita mau ketemuan, mau tanya lah gimana persiapannya, gimana BPN-nya dan sebagainya gitu ya. Tentunya dia akan tanya kemana. Bagaimana kabarnya Kak Beta dan Kak Eliana? Apa? Bapak Ibu terutama pernah ngalami ya? Oke. Bapak Ibu, saya mau tanya perasaan Eliana. Perasaanmu bagaimana pada waktu itu? Ya waktu itu sebenarnya jengkel ya Bapak Ibu, ini kenapa
Cuma dikasih masukan sampai semarah itu ya, kaget juga. Bukan semarah, maki. Iya, maksudnya marah sekali kan. Oh, makinya kasar sekali, makinya kasar. Ya, makinya kasar sekali karena belum pernah seperti itu ya. Terus Jangan dalam belum hati. pernah, saya baru sekali maki itu seumur hidup saya. Ya belum pernah kan, berarti itu. Oh iya, pernah. Kita bisa berkali gara-gara satu kata, Bu. Oke, lanjutkan. Jadi waktu itu dalam hati saya gini, ini saya mau tunggu aja, dia akan minta maaf gak ini untuk sikapnya itu ya. Kalau sampai nanti malam dia minta maaf, saya akan cari tiket, besoknya saya pulang duluan ke Bali. Padahal ini pembicara wanita bijak. Jadi kurang rohani juga. Bapak Ibu, kebodohan bisa terjadi. Tapi jangan salahkan iblis ya. Nggak ada urusan sama iblis. Coba lihat kanan kirimu. Kalau lu salah jangan nyalain iblis ya. Aku terserang roh jahat. Itu lohngeles.com. Ini marah betul. Anak tenang, kemudian apa yang salah. Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan adalah respon berikutnya. Saya mungkin pernah saksikan. Saya tahu itu perbuatan yang naif, bodoh. Saya tahu Tuhan berbicara dalam saya. Tapi kan sekarang tidak bisa diselesaikan. Apa yang saya lakukan ini yang penting. Saya berlutut di depan dia. Setelah pulang ya. Pulang ya. Bukan di depan. Ini saya buat dramatisir jadi lucu loh. Maksudnya bukan, ini setelah ketemu dengan muridnya kita pulang, wah. Kita kan nunggu-nunggu ini ya. Ini penuntut nih masalahnya nih, sakit nih. Oh terus lanjut. Benar Bapak Ibu, saya bilang sama dia, saya sambil nangis Bapak Ibu, maafkan saya. Nangis menyesal. Ya, masa nangis drama. Ini sebenarnya kita mau khotbah atau stand-up komedi sih? Tadi kebaktian pertama menangis-nangis. Bapak Ibu sekarang bisa tertawa, waktu kejadian itu kan kita nggak bisa tertawa ya. Wih, marah. Saya waktu tunduk, saya ngomong sama dia, saya minta maaf, saya menangis di depan anak-anak saya. Dan itu kebodohan pria, tapi kebodohan pria boleh terjadi, tapi pertanyaannya, apakah tanggung jawab kita? Saya minta maaf tentunya, dan apa yang terjadi waktu itu Elena? Ya, saya mengambil keputusan memaafkan ya Bapak Ibu. Terus anak-anak juga maafkan dan ya kita doa bareng berempat waktu itu ya. Ya penuh haru lah ya, penuh tangis dan haru. Ya karena kan nggak menyangka ya momen 1 Januari tahun baru harusnya kan sukacita kok sampai ada keributan seperti itu hanya karena alasan sepele ya. Tapi itu yang saya syukuri itu kan berkat juga, artinya pembelajaran bagi anak-anak kami. Bahwa ketika kami orang tua salah ya kami juga berani membereskan atau meminta maaf ya. Ya dan mereka maafkan. Ya tentu saya nggak jadi pulang besoknya Bapak Ibu ya. Nggak jadi cari tiket. Karena itu tambah ongkos Bapak Ibu. Situasinya begini, pertanyaannya apakah saya nggak gengsi minta maaf? Apakah saya nggak malu? Malu. Tapi lebih baik kita malu waktu itu daripada kita malu seumur hidup kita. Apakah hanya ini saya gagal? Tidak. Saya pernah dipecat jadi jabatan. Yang mecat itu pemimpin dalam konteks penatua. Saya memimpin di departemen misi, kemudian saya dipecat. Kemudian saya diturunkan dari jabatan itu. Yang ingin saya sampaikan begini. Kegagalan itu kurang menyenangkan. Saya juga tidak mau dipecat. Mungkin Elena bisa cerita perasaannya pada waktu saya dipecat. Ya mungkin cerita dulu Bapak Ibu ya, apa penyebab dipecatnya ya. Ya jadi ceritanya waktu itu ada misionaris kita, jadi kita waktu itu kan Abaloh mengirim beberapa misionaris ya ke daerah misi. Misionaris kita ini akan pulang ya, jadi harusnya departemen misi akan menjemput di pelabuhan karena dia pulang naik kapal laut. Nah dia sebagai pemimpin departemen misi sudah mengutus stafnya, tapi ternyata kapal laut itu masuknya jauh lebih cepat ya daripada jam perkiraan. Jadi ketika misionaris itu sampai belum ada dari pihak departemen misi gitu kan. Jadi itu dianggap tidak bertanggung jawab, yang paling bertanggung jawab ya jelas harus pemimpinnya kan. Jadi ya artinya ya dipecat dari pemimpin departemen misi,
ya tentu saja campur aduk ya Bapak Ibu, perasaannya ada ya galau, maksudnya gini, kaget juga gitu, wah karena kesalahan seperti ini atau bisa sampai dipecat ya, habis itu kayak malu juga, waduh suamiku kok sampai segitunya ya, istilahnya dianggap tidak bertanggung jawab kan. Ya Mungkin campur kalau aduk lah ya. pecat terlalu kasar, didisiplin. Ya diberhentikan. Oh bahasa rohani, didisiplin. Ya diberhentikan dari posisi pemimpin departemen misi. Ada yang ada didisiplin sekarang ini. Ada yang nggak lagi didisiplin? Nggak usah ngangkung, nggak enak, mempermalukan. Dengarkan baik-baik proses ini. Ya jadi waktu itu ya campur aduk lah ya Bapak Ibu, kaget semuanya, sedih juga, terus ya kan kita harus jalani ya kurang lebih 1 tahun itu, artinya akhirnya Pak Beta itu diminta untuk membantu satu gereja lokal di daerah Bekasi ya, itu memang gereja network Abalov, jadi mereka butuh bantuan, jadi akhirnya dia setiap pagi pergi harus lebih pagi dan pulang ya lebih malam karena kan jauh ya. Rumah kita di Sunter, dia bisa diperbantukan di gereja lokal itu selama 1 tahun ya. Jadi ya itu, ya memang waktu itu belum ada anak-anak, tapi kan berasa ya Bapak Ibu, jadi waktu kebersamaannya kan makin berkurang. Nah di situ saya belajar gimana tetap bisa mensupport, artinya mendukung dia menjalani disiplin itu. Ya belajar menahan mulut untuk tidak menyalahkan ya, misalnya ya kamu sih ngapain juga sampai nggak jemput gitu-gitu lah ya, maksudnya sampai stafnya telat, bukan telat ya karena kapalnya masuk lebih cepat bukan terlambat. Iya jadi belajar menahan mulut, belajar untuk tetap mendampingi selama proses itu ya, selama 1 tahun ya kurang lebih. Ya meskipun nggak mudah ya, tapi ya itulah yang saya belajar untuk lakukan. Tetap mengucap syukur ya, mungkin berkatnya kalau kita lihat sekarang yang saya rasakan, jadi karena pernah mengalami masa disiplin itu ketika ada teman, rekan, pekerja lain yang mungkin ngalami, kita bisa merasakan dan bisa menguatkan ya. Bahwa pasti ada Roma 8 ayat 28 ya. Kalau mau dibilang mungkin oh kok nggak adil banget sih, kesalahan seperti ini aja harus didisiplin. Nah tapi kita lihat sisinya pasti ada berkatnya karena kita responnya menjalani ya, bersyukur, bersukacita ya, tidak bersungut-sungut ya. Akhirnya itu mengerjakan hal yang baik ya. Meskipun waktu awal diputuskan seperti itu rasanya kayak remuk gitu ya, Bapak Ibu pernah ngerasain kan kalau kayak kita remuk gitu, nah seperti itulah. Ya tapi ternyata ada berkatnya. Sudah? Ya. Tak pikir kamu yang khotbah tadi. Hampir saya bertobat, thank you istriku. Iya, makasih Bapak Ibu, Tuhan berkati. 5 menit ini izinkan saya menyimpulkan proses kita. Bapak Ibu, kegagalan pasti akan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya apakah kita ingin mengubah kutuk itu menjadi berkat seperti Nehemia katakan atau kitab Bilangan. Kutuk dari Beliam dirubah menjadi berkat untuk bangsa Israel. Nehemia juga melihat ketika bangsa Israel masuk ke tanah Babel, merubah kutuk itu menjadi berkat. Nehemia 13 ayat 2. Saya percaya setiap kita bergumul dengan proses ini. Yang ini saya simpulkan 2 hal. Ketika Bapak Ibu mengalami sebuah kegagalan, untuk dirubah menjadi berkat atau kutuk, bagaimana respon hati kita? Respon hati berbicara tentang pertobatan kita. Respon hati berbicara kita mengevaluasi kesalahan itu. Respon hati berbicara bagaimana kita mengadakan restitusi, minta ampun. Respon hati berbicara bahwa kita ini percaya bahwa apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, ada Allah yang campur tangan dalam proses itu. Respon hati itu berbicara bahwa Tuhan, aku percaya, Roma 8 ayat 28. Bapak Ibu, banyak orang ketika gagal berdosa, dia tidak mengakui, dia tidak lihat hatinya. Tapi dia melihat hati orang lain, dia menyalahkan orang lain, dia menjadi korban. I'm a victim, saya ini korban dari situasi. Ketika kau menjadikan dirimu korban, engkau menjadikan sebuah objek, bukan subjeknya, bukan pelakunya. Daud ketika dia tahu berbuat salah,
Dia berdosa, ditegur Natan. Dia buat pengumuman yang penting. Dia buat sebuah lagu dalam Mazmur 51. Jadikan hatiku ya tahir. Jadikan hatiku tahir. Dia umumkan di Yerusalem. Dia akui di Yerusalem perbuatannya. Yang menarik Bapak Ibu, ketika Daud berzina, anaknya mati dengan Batseba. Tapi ketika dia dan Batseba punya anak, namanya Salomo. Adalah orang yang luar biasa. Bijak, kaya, makmur. Di mana hatimu itu akan menentukan proses kehidupanmu. Bukan hanya masalah bertobat, tapi hati kita ada di mana. Kita jujur gak dengan hati kita. Dengan Allah, dengan orang di sekitar kita. Yang kedua, kalau saya boleh simpulkan, ketika saya mengalami situasi itu, ada orang di dekat saya yang menolong saya. Ada Eliana. Ada orang-orang yang selalu menolong saya hari ini. Untuk apa yang sedang saya alami. Ketika saya gagal, ketika saya khawatir. Saya punya anak ADHD, saya sudah ceritakan. Saya minta bantuan. Saya datang ke kelompok, saya minta bantuan. Tolong saya tidak sanggup. Ada orang saya ketemu dan seorang, bagaimana kabar baik-baik. Padahal lagi ada masalah. Itu jawaban yang sangat normatif yang tidak bisa Tuhan tolong atas hidupmu. Jujur dengan komunitasmu, komselmu, tolong saya. Saya, maaf ya mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau saya tidak punya uang, satu saat saya nggak bisa makan, saya telepon Mindra lah. Saya telepon orang-orang yang saya kenal lah. Ada banyak orang tidak bisa minta tolong. Karena kesombongannya, karena keangkuhannya, dia berlaku sebagai korban. Saya begini karena orang lain. Bapak Ibu dengar, ada waktunya Allah bisa mengizinkan seperti Yesus. Enggak salah pun kau dibuat seperti bersalah. Tidak dosa pun seakan-akan kau seperti orang berdosa. Ada satu tadi malam saya bertemu satu anak binaan. Dia berkata, saya orang baik seorang ini, saya tidak pernah ngalami gini. Kenapa hidup saya seperti ini? Engkau bertindak sebagai korban, bukan sebagai orang yang ingin Tuhan bentuk dalam hidupmu. Apakah bagian yang kedua engkau libatkan komunitasmu? Engkau punya mentor, engkau punya orang-orang di sekitarmu. Tolong saya butuh bantuanmu. Saya datangin kelompok yang membantu anak saya. Saya berkata demikian, saya tidak datang sebagai penatua, saya tidak datang sebagai pemimpin, tapi saya sebagai datang ayahnya Besaliel yang saya minta bantuan. Bapak Ibu, hidup ini perlu tolong dan menolong, makanya perlu ada kasih, makanya ada kehidupan saling. Saya berdoa supaya setiap kita bisa mengerti bahwa kegagalan bukan akhir segala sesuatu, dosa bukan akhir segala sesuatu, tapi justru karena kegagalan, kebodohan, kenaifan kita, bahkan ujungnya dosa. Ketika kita memberi respon yang benar, justru menjadi berkat buat orang lain. Itu yang disebut kutuk menjadi berkat. Itu yang disebut akar dari sebuah kegagalan. Atau akar dari sebuah kesuksesan adalah kegagalan. Kegagalan adalah akar dari kesuksesan. Failure is the root of the success. Saya berdoa setiap kita bisa menangkap firman ini. Saya berdoa bisa menangkap proses kita ini. Saya ingin mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Gandeng istrimu, gandeng anakmu. Saya minta kita nyanyikan lagu ini. Katakan dengan iman. Katakan dengan hati. Tuhan, ini aku. Amin. Tidak mudah loh Bapak Ibu. Saya tahu, saya tidak tahu masalah Bapak Ibu. Saya tidak tahu kegagalan Bapak Ibu. Bapak Ibu akan punya versi, akan punya banyak cerita. Ya, saya mengerti, tapi izinkan kita membawa kepada Tuhan. Katakan pada Dia yang mengasihi kita, bagaikan bencana siap dibentuk, demikianlah hukum di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku
selalu. Betul, betul Tuhan. Jadikan ku Allah, Amin. dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Amin. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapak Ibu, ketika kita nyanyikan ini, ada dua proses yang saya harapkan. Kita dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita, bisa anak istri kita. Yang kedua dengan Tuhan yang paling utama. Katakan bersama Dia. Bagaikan bencana siap dibentuk. Katakan dengan Dia. Demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Katakan dengan hati kita. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Yes, Bapak. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saya ingin memberi waktu untuk Bapak Ibu berdoa bersama, suami istri, dengan orang-orang dekat kita. Mari kita berkati mereka. Kalau Bapak Ibu tahu dia sedang gagal, tidak usah tanya kegagalan apa, doakan. Kalau Bapak Ibu datang sendiri, tidak masalah, tetap ambil waktu berdoa. Saya ingin memberi waktu untuk suami istri saling mendoakan dengan anak. Berkati, rangkul dia, kuatkan dia dalam kegagalan ini. Teguhkan dia. Kalau di sini datang sendiri ada teman komselnya, Bapak Ibu persis tahu, datangin hampiri, sejenis ya tentunya. Dia ada di sini, dia ada di tengah-tengah kita. Saya merasa ada seorang ibu yang sedang mencari jawaban tentang kegagalan. Bu, jangan khawatir. Maria Magdalena pernah gagal. Tapi kegagalan itu membuat dia menjadi wanita yang luar biasa. Mungkin ada seorang bapak yang sedang putus asa dengan dirinya sendiri. Pak, dengar, ada Yesus yang memberikan jawaban. Mari Tuhan. Yes, Lord. Yes, Lord. Mari Tuhan.
Mari beri kelegaan pada dia, terus kerjakan Bapak. Tetap Bapak Ibu doakan. Wah, terima kasih. Yes, amin. Yes, Lord. Tuhan, suaraku ini terbatas, kemampuanku juga terbatas. Tapi yang ku tahu kekuatan Roh Kudus itu di luar kemampuan kami. Kekuatan Roh Kudus itu luar biasa. Anak mau berdoa untuk setiap pribadi, Engkau yang menjamah. Baik pribadi sebagai keluarga, keluarga inti, ayah, ibu, anak, nenek. Bahkan sebagai keluarga dalam komunitas, Bapak rohani, anak rohani, kompak kami. Engkau berbicara. Terima kasih Bapak. Katakan, ku mau seperti Yesus, saya kembalikan pada teman-teman. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Kau yang sempurna hari ini memberikan kepada kami kelegaan Tuhan. Terima kasih buat Kak Beta yang Kau utus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami yang tidak punya pengharapan, hari ini kami berpengharapan Tuhan. Entah berapa kali kami gagal di dalam berjuang sebagai suami atau istri. Entah berapa kali kami gagal ketika kami di dalam perjuangan sebagai orang tua dan bukan juga sebagai anak. Tapi hari ini kami dikuatkan untuk kami tidak menyerah Tuhan. Dan untuk kami tidak mau mengambil keputusan mengizinkan kegagalan kami menjadi kutuk. Tetapi mengizinkan Tuhan Engkau merubahnya menjadi berkat. Terima kasih sekali lagi kami mau bawa pulang firman ini tidak hanya sebagai teori saja. Tapi Tuhan bolehlah kami menghidupinya di tengah keluarga kami, di tengah dimanapun kami berada. Bapa, terima kasih. Engkau menyempurnakan kami yang tidak sempurna ini Tuhan. Bapak Ibu, percayakah berkat itu datangnya dari Tuhan? Kedangkan kedua tanganmu, terimalah berkat ini. Ketika engkau sungguh-sungguh bertobat, ketika engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan akan merubah segala kegagalanmu menjadi kesuksesan. Ketika engkau berteriak kepada Tuhan, Tuhan menolong engkau. Terimalah berkat ini, tidak hanya diberkati engkau, tetapi keluargamu dan keturunanmu diberkati karena engkau mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa yang kudus dan anaknya dan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang menerima berkat ini katakan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.